Ardini, kemana masih sesepedaan sarang putu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Damang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang paling keris sehat mah Bu Ardini tinggal di backdrop nage, serius. Serius. Misan riset. Cucu di BSD. Jadi Ya. Minggu depan libur kan. Nah, Waduh, asik. kalau enggak Mas saya mah punya pasukan ini, pasukan sepedahan. Anak-anak Iya, Laskar luar biasa, Bu. Mandiri teteh 11 orang kukurilingan. Ini bagus. Kayak we kurilingan RW. Iya, bagus Bu. Jatuhkan sambil pengawasan melekat. Betul, betul. Bari babagi masker. Masya Allah, luar biasa Bu. Muntah dan masker, meni ampun dan ya. Iya, betul. Percaya nggak tadi pagi saya lupa bawa masker dari rumah. Ruas sendiri begitu nyampe kantor. Kemana itu masker? Untung ayah ternyata disiapkan ya di cadangan ayah. Iya harus sekarang bahkan sudah ada kotak masker ya murah cuman 10.000. Bagus ya. Jadi iya, jadi disimpan aja di kotak. Jadi bukan hanya tisu ya. Iya. Mangga saya Mangga. kurang kawitan tuh tos tabu hiji. Nuhun hatur nuhun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati sejawat sekalian, para dosen, para mahasiswa, terkhusus narasumber kita kali ini Dr. Dwi Agustian dan juga moderator Dr. Guswan. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan keris sehat. Kali ini benar-benar terkait dengan keris ya, kadang-kadang kerisnya berubah jadi golok. Nah ini kita ingin sekarang ini dalam kerangka pencapaian kinerja kita di fakultas, terutama dalam aspek internasionalisasi dan juga kualitas riset untuk academic excellence ya. Itu kita juga tidak hanya mengejar hibah-hibah kompetisi dalam negeri. Jadi kita juga mengejar tentunya kesempatan hibah kompetitif luar negeri yang juga sudah dilakukan oleh tim teman-teman kita yang lain. Nah, alhamdulillah Dr. Yayan yang memang selama ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang dibiayai melalui hibah kompetitif internasional itu mendapatkan informasi, dan informasi ini tentu harus diketahui oleh semua dari kita yang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu kita pada kegiatan kali ini akan fokus membahas skema tersebut, membedahnya sehingga kita mempunyai pemahaman apa yang diminta, ruang lingkupnya seperti apa. Dan kami berharap Pak Guswan selaku Ketua Pusdi bisa menindaklanjuti karena fungsi Pusdi kan memang begitu sebagai quote and quote project hunter dengan memanfaatkan SDM sefakultas yang terkait, multidisiplin atau bahkan transdisiplin, mewakili seluruh departemen dan program studi sehingga kita bisa sebanyak mungkin berpartisipasi. Jadi selalu kami memulainya atau kita memulainya tahun partisipasi dalam event apapun dengan sangat humble-nya gitu ya. Tapi siapa tahu dari partisipasi yang banyak itu akan ada 1, 2, 3 yang mendapatkan hibahnya. Sehingga akan kita bicara tentang prestasi, selalu begitu. Contoh pada kegiatan sebelumnya ada yang pernah mendapatkan hibah LPDP atau RISPRO LPDP, bahkan menjadi reviewer yaitu Prof. Rovina. Lalu beliau melakukan pendampingan, melakukan roadshow. Itu akhirnya alhamdulillah FK meraja gitu ya untuk bisa mendapatkan hibah itu dalam jumlah yang cukup banyak. Demikian pula pada IPTEKes. Jadi banyak skema-skema hibah yang sebenarnya kita bisa belajar di antara kita dan berkomunikasi secara terbuka untuk akhirnya mendapatkan ide-ide riset yang segar ya, yang bisa ditawarkan dan mendapatkan perhatian dari yang akan memberikan dana tersebut. Jadi sekali lagi harapan kami dari pertemuan ini kita pahami skemanya, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya sedetail mungkin, dan kemudian tidak berhenti di situ, ada baiknya ada tindak lanjut dari pertemuan ini di mana kalau closing date-nya kapan,
Maka kita membuat plan of action, kan kebiasaan orang IKM di puskesmas juga gitu. Ketemu masalah, dicari akar masalahnya, lalu buat program yang disebut dengan plan of action. Nah, jadi mangga saya punya good feeling dan harapan bahwa dari pertemuan ini akan mendapatkan output dan outcome. Outputnya adalah berapa banyak publikasi, outcome-nya adalah kita bisa mendapatkan pendanaan itu. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Sekali lagi apresiasi untuk yang berkesempatan hadir di sela-sela kesibukannya, dan harapan yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa direspon dengan baik oleh sejawat sekalian. Terima kasih ini dari Kadep Forensik ya, Bu Isnia. Siapa lagi nih yang bisa sebut? Biasanya Prof. Ramdan hadir. Kali ini berhalangan, saya lihat tidak ada. Tapi ada senior kita nih, Bu Ardini. Terima kasih Bu Ardini yang memotivasi kita semuanya untuk terus maju ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kang Guswan ya sampai akhir ya. Sebelum asar bisa kita akhiri. Dan saya mohon pamit karena ada kegiatan yang lain, pembimbingan S3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembukaannya Pak Dekan. Selanjutnya karena pembicara sudah hadir dan tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik oleh Pak Dekan, maka berikutnya tanpa menggunakan waktu lebih banyak, kami persilahkan Dr. Dwi Agustian untuk memaparkan presentasinya sesuai dengan judul yang sudah disampaikan. Mangga. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sela-sela aktivitas kita semua, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari kolega saya, sebetulnya awalnya dari ITB, dapat saya sampaikan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Tentunya dengan semangat tadi, karena memang academic health system atau sistem kesehatan akademik merupakan, kalau tidak salah satu core misi atau visi dari Fakultas Kedokteran Unpad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah peluang dan juga ini menjadi satu challenge bagi kita, sehingga tentu saja dengan perolehan hibah itu bukan hanya masalah gengsi ya, tapi juga secara substansi kegiatan yang akan kita usulkan ini mendapatkan suatu review. Artinya kalau ini diterima bukan hanya masalah funding, tapi juga bahwa konten dari apa yang kita usulkan itu menjadi satu konten yang memang baik. Yang kedua adalah satu indikator seberapa jauh sebetulnya nilai apa yang kita usulkan ini betul-betul sesuai dengan teori yang saat ini berkembang, khususnya tentang berkaitan dengan sistem kesehatan. Peluang ini disebut dengan Health System Research Initiative Call 8 ya. Jadi sudah ada 8 call didanai oleh Medical Research Council UK atau MRC. Kalau teman-teman semua pernah mendapatkan hibah DIPI, biasanya mereka membagikan ini ke jaringan DIPI ya. Dan kebetulan saya juga kenal dengan seorang dosen dari Teknik Lingkungan ITB yang sudah mendapatkan grant sebelumnya dari DIPI MRC ya, kerjasama antara Dewan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DIPI dengan MRC atau Medical Research Council. Saya akan menyampaikan dengan pertama menjelaskan tentang apa proposal yang mereka harapkan atau call for proposalnya, kemudian disambung dengan sedikit review sebetulnya coverage atau scope dari health system itu seperti apa dan framework seperti apa nanti contoh yang dapat kita gunakan, termasuk contoh-contoh dari nanti berikutnya proyek-proyek yang sudah didanai ya. Dari situ nanti dapat kita lihat judul-judul atau topik apa saja sebetulnya yang selama ini pernah dimenangkan atau diberikan. Nah, ini adalah sumber dari presentasi saya, sehingga nanti kalau
sejawat sekalian akan mencoba mendalaminya, sebetulnya nanti bisa lebih lanjut browse link ini. Di sini dapat kita lihat kalau sebetulnya opportunity ini sudah terbuka sejak 14 Oktober ya. Jadi sudah hampir 1,5 bulan sebetulnya. Dan memang kalau saya lihat, nanti kita lihat bersama, memang perlu waktu untuk mengembangkan proposal semacam ini. Nanti kita lihat apakah mungkin kita dapat memanfaatkan waktu sampai 19 Januari, karena yang diminta di 19 Januari ini adalah outline proposal. Ya, jadi bukan full proposalnya, atau disebut dengan full application. Sedangkan nanti pada bulan Maret, ketika sudah ada keputusan dari overview atau outline dari proposal kita, baru nanti diminta 16 Juni untuk membuat full application-nya ya, apabila memang terpilih. Dengan keputusan final nanti Oktober 2021. Jadi memang kurang lebih sekitar 10 bulan baru dari sekarang ketika memang nanti aplikasi kita diterima. Gitu. Secara umum aplikasi ini seperti halnya aplikasi di Cambridge-Tech ya, Simlitab, Mas dan lain-lain. Mereka juga menggunakan aplikasi online di sini. Dan tentunya bagi siapa saja yang ingin submit-nya, nanti harus memperhitungkan bagaimana nanti waktu untuk mengadministrasikan aplikasinya melalui website ini. Baik, sebetulnya apa yang diharapkan dan proposal seperti apa sebetulnya yang mendapatkan tempat untuk pendanaan ini? Indonesia termasuk negara yang dianggap eligible karena dalam kategori mereka termasuk lower and middle income countries. Walaupun nanti kita lihat principal investigator atau institusi yang apply itu bisa dari Indonesia prinsipalnya atau bisa dari UK. Dan kita sebagai bagian dari universitas ya, higher education bisa atau eligible untuk mengirimkannya. Tapi selain itu non-profit organisasi seperti LIPI dan lain-lain juga tentu saja bisa mengirimkan proposalnya. Dan perlu saya sampaikan sebagai catatan bahwa ini adalah suatu hibah yang bersifat global, ya, sehingga kompetisinya tentu levelnya internasional. Selain itu, diharapkan proposal ini juga mendapatkan izin etik baik dari UK ya, dan juga dari local committee. Ya, dalam hal ini barangkali ethical clearance dari komite etik di Fakultas Kedokteran Unpad yang saat ini sudah sebetulnya terrekognisi. Jadi secara institusi kita sudah memenuhi syarat dan kita bisa submit dalam hal ini. Nah, apa yang akan diharapkan dari proposal ini? Jadi skema ini merupakan skema yang dibuat oleh pemerintah UK ya, United Kingdom, pemerintah Inggris, untuk sepertinya mereka ingin mengembangkan satu jaringan global untuk riset tentang health system atau sistem kesehatan yang dapat mengenerate atau memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana caranya kita melakukan penguatan sistem kesehatan, khususnya dalam konteks di Indonesia. Walaupun nanti kita lihat mereka juga memprioritaskan kalau memang multiple setting, jadi tidak hanya di satu negara, bahkan mungkin di beberapa negara. Lebih detail lagi, jadi knowledge atau
pengetahuan atau informasi yang dihasilkan dari riset ini diharapkan dapat memberikan suatu evidence tentang bagaimana struktur dan dinamika dari sistem kesehatan yang ada, dalam hal ini tentu saja Indonesia. Kemudian bagaimana kita dapat memperkuatnya, begitu. Dan tentu saja diharapkan intervensi yang diusulkan ini berbasiskan evidence atau literatur terdahulu. Nanti dapat kita lihat karena menyangkut sistem kesehatan, tentunya ini opsinya sangat luas, mulai dari bagaimana memperkuat tata kelola, kemudian manajemen, termasuk SDM ya, nakes, dan supply chain. Seperti kita ketahui, pada situasi pandemi COVID ini, penanganan COVID memperlihatkan sebetulnya kepentingan yang sangat tinggi dari supply chain, di mana kita dapat lihat supply obat-obatan, termasuk testing ya untuk suspek atau probable dari COVID-19 itu diperlukan. Dan nanti bahkan ketika sudah tersedia vaksin yang telah lulus uji coba atau uji klinik, diperlukan supply chain yang sangat baik. Ya. Sehingga walaupun kita sudah memiliki produk-produk, namun apabila supply chain ini tidak baik, tentunya ini akan menjadi masalah, termasuk supply SDM ya. Selain itu juga diharapkan apa yang nanti dihasilkan dari riset ini memiliki relevansi yang sangat tinggi ya, untuk digunakan sebagai suatu masukan advokasi kepada para pengambil keputusan dan praktisi di lapangan. Diharapkan juga nanti dapat menghubungkan, maksudnya dapat melihat hubungan antara improvement dalam hal sistem kesehatan dengan outcome-nya, ya, dengan outcome tertentu yang kita didik menyangkut kesehatan masyarakat. Proposal ini juga diharapkan memuat teori dan framework dalam domain riset sistem kesehatan, dan kita ketahui nanti sistem kesehatan itu sebetulnya cukup banyak aspeknya. Walaupun kita boleh mengusulkan salah satu aspek saja dari sistem kesehatan, apakah tata kelola, finance, atau pembiayaan, health workforce, atau SDM, sistem informasi, dan pelaksanaan program atau service delivery, layanan-layanan. Diharapkan nanti kita juga bisa mengukur sebetulnya bagaimana satu intervensi dapat mengakibatkan efek di elemen-elemen yang lain, atau yang disebut dengan systemic effect. Sebagai catatan, mereka tidak akan membiayai program yang sifatnya rutin dan mendorong tentunya ada intervensi-intervensi yang baru. Nah, selanjutnya apa yang mendapat prioritas ya? Karena karakter dari sistem kesehatan itu sendiri, tentu saja mereka memprioritaskan proyek yang sifatnya berasal atau berkarakter multidisiplin, kolaboratif, otomatis, dan bahkan multi-country apabila memungkinkan, walaupun ini tidak wajib demikian. Setidaknya multi-site, mungkin di beberapa kota kabupaten, makin luas, makin banyak, tentu akan meningkatkan generalisasi dari temuan dari riset yang dilakukan, walaupun tentu nanti akan meningkatkan complexity. Selain itu, riset ini juga harus mengajukan suatu kerangka pikir yang relevan, ya, yang kita ajukan, sehingga kita harus betul-betul memilih framework mana nanti yang akan kita pakai dalam mengembangkan pertanyaan penelitian. Dan tentu saja diharapkan peneliti yang mengusulkan memiliki track record ya di dalam hal ini. Dan ini memang menjadi satu hal yang dilema ya bagi peneliti yang mungkin belum memiliki track record yang cukup kuat.
Bahkan saya pun timbang-timbang ini apakah memang kita nanti harus memiliki atau membina satu roadmap dengan memiliki track record terlebih dahulu sebelum submit ke skema yang seperti ini. Topik-topik yang dapat tercover di sini seperti tadi saya sampaikan ada tata kelola, struktur, institusi, social policy, kebijakan publik, kemudian juga SDM, bagaimana pengembangan nakes, kompetensinya, ya, termasuk pembiayaan. Keterlibatan swasta juga di sini bisa menjadi salah satu isu. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan keberadaan misalkan klinik-klinik swasta atau dokter-dokter praktek yang selama ini memang mungkin belum optimal dilaksanakan dalam proses identifikasi kasus, diagnosis, atau bahkan treatment. Juga keterlibatan dari masyarakat komunitas secara umum dalam meningkatkan pemberdayaan untuk pelayanan kesehatan. Bisa juga fokus dalam sistem informasi, produk dan teknologi, termasuk vaksin, supply chain atau rantai pasok dari sistem kesehatan yang diperlukan, dan penyediaan layanan kesehatan sendiri atau yang disebut dengan service delivery. Selain itu, proposal juga dapat melihat, dapat memasukkan konteks dinamika ya, terutama di negara kita di Indonesia. Sebagai contoh saja kita sekarang mengalami pilkada gitu, dan pilkada itu tentu akan berdampak ya pada dinamika kebijakan kesehatan di suatu provinsi atau di suatu kota kabupaten. Dan dinamika ini tentu sangat menarik untuk kita teliti, sehingga adakah memang perubahan kebijakan dari keputusan-keputusan politik ataupun event-event politik, termasuk perubahan kebijakan yang terjadi manakala misalkan terjadi perubahan kepemimpinan. Selain itu, walaupun ini suatu riset yang diharapkan dapat menghasilkan suatu knowledge ya atau pengetahuan baru, tapi diharapkan juga nanti ada solusi praktis setelah riset ini dilaksanakan bagi penyempurnaan layanan kesehatan. Jadi ada satu solusi yang memang bisa dilaksanakan setelah riset ini selesai. Di sisi yang bersamaan, diharapkan juga studi ini dapat mengevaluasi sistem kesehatan pada level yang relevan, apakah di level kecamatan, kabupaten, kota, atau bahkan provinsi dan secara nasional. Dan diharapkan juga kita dapat mendeskripsikan bagaimana temuan-temuan yang kita nanti akan hasilkan itu dapat memberikan inovasi-inovasi bagaimana menyikapi atau menghadapi tantangan di dunia kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, tantangan di bidang kesehatan ini tentunya sangat majemuk sekali dan nanti dapat kita lihat dalam contoh-contoh ya kerangka pikir dalam domain sistem kesehatan. Apa saja sih sebetulnya yang menjadi tantangan kesehatan saat ini ya, di industri revolusi industri 4.0 bahkan sudah masuk ke 5.0. Oke, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang mereka jelaskan di dalam call for proposal. Yang pertama misalkan, bagaimana inovasi tata kelola dapat meningkatkan akuntabilitas ya, sistem kesehatan. Nah ini, jadi kalau kita berbicara governance innovation, tata kelola ini tentunya nanti banyak sekali produk-produk yang bisa dijadikan sebagai contoh, misalkan untuk inovasi tata kelola. Yang kedua, contohnya
bagaimana misalkan ini desentralisasi saat ini yang terjadi bisa memberikan posisi yang dapat mensupport suatu hal yang positif bagi pelayanan kesehatan. Contohnya misalkan kalau kita lihat sekarang rumah sakit dan puskesmas itu kan sudah menjadi ada yang menjadi BLUD yang tanda kutip memperoleh otonomi untuk mengelola keuangannya sendiri, ya. Rumah sakit pun demikian. Dan pertanyaannya apakah itu dapat meningkatkan kesehatan masyarakat? Kalau belum, bagaimana? Gitu ya, memastikan bahwa nanti proses desentralisasi itu dapat memberikan dampak yang memang positif bagi kesehatan masyarakat, atau bahkan sebaliknya. Kalau sebaliknya, kenapa begitu? Dan barrier apa yang membuat hal tersebut menjadi justru tidak kita harapkan? Ada juga nih contoh pertanyaan yang lain, bagaimana tadi ya sektor swasta dalam sistem kesehatan itu bisa meningkatkan sistem kesehatan secara umum, ya, bukan membebani. Jadi contohnya bagaimana sekarang peran dari klinik-klinik swasta yang begitu banyak, bahkan melebihi puskesmas sebetulnya secara jumlah, yang mungkin saat ini belum optimal ya dalam mendukung berbagai program pemerintah misalkan. Karena kalau kita lihat program pemerintah itu praktis sekarang itu hanya dikawal oleh puskesmas contohnya. Padahal populasi yang di-cover oleh puskesmas itu sedemikian banyak, dan tentu saja akan sangat sulit kalau hanya mengandalkan puskesmas. Sementara dokter-dokter yang berpraktek di klinik swasta itu pun sebetulnya punya potensi ya untuk bisa bersama-sama menanggulangi misalkan berbagai penyakit saat ini ada. Namun kalau itu tidak terkelola, misalkan dalam diagnosis TB misalkan ya, tentu itu akan menjadi hal yang menjadi pertanyaan ya, bagaimana upaya kita bisa mengkombinasikan sektor private atau swasta. Ini contoh-contoh yang ada. Nah, selanjutnya bagaimana tentang pembiayaan? Jadi apa yang mereka biayai? Jadi proposal ini diharapkan typically dinyatakan 3 sampai 5 tahun maksimumnya dengan dana yang tersedia sebanyak 3 M ini million ya. 3 sampai 4 million pound. Konversi ini 3 juta pound sterling ini sekarang 1 pound sterling berapa ya? 18.000 begitu ya? Ada yang tahu barangkali? Kalau 18.000 1 pound sterling ya dikali 3 juta saja. Itu jumlahnya banyak sekali ya. 54 miliar. Nah, ini total 54 miliar. Total ini artinya mereka tidak membatasi satu proyek itu berapa begitu. Ini total untuk skema ini. Jadi kalau yang dapat ada 10 ya, yang diberikan award-nya itu 10 ya berarti dibagi 10 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka tidak memberikan satu budget window atau plafon yang direstriksi gitu ya, tidak. Budget yang di cover bisa menyangkut salary, baik itu tenaga peneliti, teknis ataupun admin, termasuk statistician ya dan lain-lain. Bahan habis pakai termasuk di dalamnya peralatan, pengumpulan data, storage, termasuk perjalanan. Mengingat memang proposal ini diharapkan
cukup besar ya karena menyangkut sistem kesehatan. Seringkali bagi kita yang belum memiliki track record cukup kuat dan belum punya suatu studi yang dapat dijadikan dasar atau yang disebut dengan preliminary work, disarankan untuk tidak langsung submit skema yang ini, ya, karena ini disebut dengan research grant. Mereka menganjurkan untuk lebih baik kita mensubmit nanti apa yang disebut dengan foundation grant. Saya tidak akan menyampaikan hal ini karena nanti mereka menyebutkan akan dibuka pada tahun 2021 pada bulan Januari, sehingga nanti mungkin ada forum lanjutan kalau misalkan ingin melakukan studi yang sifatnya lebih kecil dan menjadi satu fondasi untuk melakukan atau apply selanjutnya untuk skema yang ini, yaitu yang disebut dengan research grant. Dengan demikian nanti kita juga bisa lebih confident untuk membuat satu studi yang sifatnya kecil, yang tidak terlalu kompleks, dan sebagai pilot atau feasibility studi ya, yang selanjutnya setelah ini kita berhasil, baru kita apply untuk skema yang ini. Baik. Selanjutnya, sebetulnya saya akan sedikit bercerita tentang sistem kesehatan itu sendiri. Nah, berbicara tentang sistem kesehatan, tadi sedikit saya menyinggung tentang tantangan ya sistem kesehatan, ya, di mana mungkin sekarang ketika kita mengalami musibah pandemi COVID ini, ujian, sistem kesehatan sebetulnya mengalami tantangan dari berbagai sektor ya, dan tantangan ini juga sangat luas, dan skema ini saya ambil dari Social Determinant of Health atau SDH ya, di mana semua hal ini mempengaruhi sistem kesehatan. Ini kalau kita berbicara lebih makro lagi ya. Ini dapat kita lihat di mana bahkan politik, kebijakan publik, budaya, nilai sosial, ekonomi, juga pendapatan, pekerjaan, pengangguran, ya, situasi-situasi ini mempengaruhi kesehatan kita semua. Nah, kalau kita masuk ke sistem kesehatannya, WHO, jadi menyangkut skup yang lebih kecil, kita lihat, WHO memiliki kerangka, ada yang disebut dengan 6 building block. Nah, kalau kita masuk sedikit lebih detail di sistem kesehatannya, maka sistem kesehatan itu kerangkanya oleh WHO ada 6. Jadi ada service delivery, SDM, sistem informasi, medical products, obat-obatan, vaksin dan teknologi, pembiayaan atau health financing, dan leadership, governance atau tata kelola. Di mana nanti dilihat sebetulnya outcome yang dianggap nanti dituju adalah 4 ini. Ada improve health, responsiveness, social and financial risk protection, yang nanti itu terkait dengan JKN, dengan yang dikelola oleh BPJS saat ini, dan juga adanya improve efisiensi dari berbagai program. Ada dimensi juga nanti di sini di immediate, dimensi indikator intermediate yang disebut dengan akses, coverage atau cakupan, kualitas, dan safety. Ini overall outcomes-nya, sehingga mungkin nanti kalau kita membuat proposal, kita juga bisa mengemasnya dengan kerangka yang seperti ini. Ini dalam ruang lingkup sistem kesehatan ya. Nah, tadi selanjutnya mungkin saya juga, di paparan yang sebelumnya saya menyampaikan tadi bahwa proposal ini harus menggunakan satu kerangka pikir yang berasal dari teori-teori yang ada begitu. Dan ini adalah satu teori dari WHO ya, tentang kerangka sistem kesehatan.
Nah, di komponen sistem kesehatan ini sendiri sebetulnya ada kerangka-kerangka yang lebih rinci. Jadi kalau kita berbicara contohnya sistem informasi ya. Kalau kita lihat sistem informasi kan merupakan salah satu komponen dari sistem kesehatan. Ya contohnya saat ini kita menghadapi misalkan sistem rujukan saja. Itu salah satu komponen dari ini ya, sistem informasi rujukan. Kan kita ada SISRUTE ya. Saya juga sempat dengar dari seorang dokter di puskesmas mengeluh juga SISRUTE itu katanya tidak berjalan. Nah, sebetulnya apa sih kerangka pikir, kerangka kerja dari sistem informasi sehingga suatu produk atau suatu perangkat sistem informasi itu bisa berjalan? Nah, di sistem informasi ini juga ada kerangka kerja yang lebih detail lagi. Jadi kalau boleh saya sambung, ini adalah contoh kerangka yang bisa kita gunakan kalau kita mau bekerja dengan sistem informasi. Ini adalah dokumen dari USAID, di mana memang mereka sudah mengembangkan satu model ya di tahun 2019, di mana model ini menjadi satu kerangka pikir kalau kita mau mengimplementasi sistem informasi. Bisa kita sedikit lihat di sini isinya seperti apa. Ini adalah kerangka pikir kalau kita ingin mengembangkan suatu sistem informasi, ya, di mana ada input, proses, output, dan outcomes, di mana di sini ada faktor teknis, faktor organisasi, faktor budaya, dan faktor sumber daya. Juga ada faktor perilaku bahkan. Sehingga di sini memperlihatkan comprehensiveness dari kerangka pikir suatu sistem informasi, di mana kegagalan kita mengadres atau menangani satu hal itu bisa mengakibatkan sistem informasi tidak berjalan. Jadi bukan hanya teknis ada aplikasinya, tapi juga apabila faktor organisasi dan perilaku ini tidak ditangani, tentu saja tidak akan nanti sampai ke peningkatan status kesehatan. Nah, ini adalah contoh kerangka yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita akan melakukan intervensi di aspek sistem informasi. Selanjutnya, saya tadi sudah paparkan apa itu proposalnya, call for proposal, kemudian juga sistem kesehatan, sedikit overview, dan kerangka pikirnya. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh ya, proyek-proyek seperti apa sih yang sudah pernah didanai di waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini nanti mungkin ini saya hanya overview beberapa contoh saja karena banyak sekali. Dan ini nampaknya mereka call setiap tahun. Jadi kalau kita tidak berhasil tahun ini juga mereka ada call berikutnya. Ini call 1 ini ya. Ini call 1 yang berhasil mendapatkan hibah ini. Di sini yang pertama contohnya ini dari Afrika Selatan. Judulnya sangat luas, tapi di sini ada tentang mental illness. Jadi mereka mengambil case mental illness atau kesehatan jiwa, di mana yang jadi PI ini adalah seorang profesor dari Afrika Selatan. Jadi ini contoh proyek di mana yang memimpinnya adalah suatu organisasi riset ya di Afrika Selatan. Contoh berikutnya yang lain ini bagaimana judulnya Health Services that Deliver Improving Care for Sick Newborns. Bagaimana peningkatan pelayanan untuk bayi baru lahir. Nah, ini mungkin ini sangat nyambung dengan kemarin diskusi tentang, saya ingat waktu rapat dengan koordinasi di tingkat fakultas ya, bagaimana kita bisa melihat ada masalah di penanganan bayi baru lahir di daerah Cililin ya, di Kabupaten Bandung Barat. Ini mungkin jadi bisa motivasi bagi kita untuk melakukan hal yang serupa yang bersifat
berskala sistem kesehatan. Kalau yang kedua ini PI-nya dari Oxford. Ya. Mungkin kita lihat yang lain ini, ada contoh-contoh yang lain. Tidak mau. Sebentar ya. Nah, ini contoh yang lain. Site-nya di Cina ini ya. Bisa kita lihat mereka mengusulkan learning health system. Jadi ternyata sistem kesehatan itu bisa learning gitu. Oh, sorry. Ini bukan learning from health system strengthening. Nah, ini juga kesehatan ibu dan anak. Ya. Di Cina, tetapi untuk menginformasikan progres di Afrika. Jadi ini multiple country kelihatannya ya. Ini ada Cina dan Afrika gitu. Tapi ini PI-nya dari London. Kemudian contoh yang lain di Senegal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi atau performa dari nakes. Ini ternyata bisa juga ya dalam bidang dan ini mungkin sangat berkaitan nanti dengan program pendidikan kita ya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi para alumni kita setelah mereka bekerja begitu. Apa saja yang mempengaruhi performa dari nakes di lapangan. Ada lagi ini yang berikutnya, ini community health worker. Kalau community health worker ini kan seperti kader ya, kader di masyarakat ya. Untuk juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi memang banyak juga ini yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Baik, mungkin demikian karena sudah terlalu panjang, barangkali mudah-mudahan ini dapat memberikan contoh dan sekaligus sebagai introduksi untuk diskusi. Barangkali ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan bersama atau yang belum saya sempat sampaikan. Demikian paparannya, silakan kalau ada pertanyaan, dengan senang hati kita akan diskusikan dan saya jawab kalau bisa, kalau tidak ya nanti kita lihat bersama-sama ya. Demikian Dr. Guswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yayan. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi, mungkin saya juga ada sedikit yang mau saya bagi dengan para peserta KRIS hari ini, mungkin bisa menambah wawasan. Enggak. Oke, terima kasih Dr. Yayan. Oke, jadi ini mungkin kesempatan yang kebetulan yang sangat luar biasa gitu ya. Ada penawaran hibah, tapi juga pada saat yang sama Bappenas ini sedang baru saja melemparkan wacana yang namanya reformasi sistem kesehatan yang dilakukan sejak Oktober 2020 kalau saya tidak salah. Ini saya menampilkan cuplikan presentasi dari salah satu kepala Bappenas. Di sini ada 8 area reformasi sistem kesehatan. Jadi mulai dari pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan puskesmas, peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan khusus, kemudian kemandirian farmasi dan alat kesehatan, ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan, kemudian yang terakhir teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan terbukanya wacana ini mungkin ini bisa menjadi peluang yang semakin besar bagi siapapun yang hadir dalam kesempatan hari ini untuk mungkin nanti dengan Dr. Yayan bergabung dengan tentang
secara spesifik mengenai strategi kuncinya dari 8 area informasi tersebut, banyak sekali yang bisa ditelaah mungkin. Dan kalau saya lihat beberapa sebetulnya bukan hal baru ya buat Fakultas Kedokteran Unpad, seperti misalnya di pendidikan dan penempatan ada beasiswa wajib penempatan, saya kira ini sudah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran. Kemudian revitalisasi dan digitalisasi posyandu, seingat saya ini Dr. Fedri dan kawan-kawan ini yang sedang bermain di sana, sedang mengembangkannya. Kemudian juga tentang register dan pengingat imunisasi juga ini beberapa teman-teman sudah membuatnya. Kemudian perluasan imunisasi pneumonia mungkin dari Pusdi infeksi ya sudah berjalan. Kemudian kemarin waktu rapat fakultas juga dari Objin kalau saya nggak salah ada tentang IVA-tes. Jadi sini ada surveillance penyakit terpadu yang real time dan berbasis laboratorium. Kemudian ini mungkin di farmakologi ya, banyak tentang riset-riset. Dan ini juga ada riset vaksin bersertifikat halal, mungkin nanti ini bisa jadi lanjutan yang sedang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran. Kalau untuk dua ini mungkin ini memang di luar Fakultas Kedokteran, tapi area yang lain saya pikir Fakultas Kedokteran bisa bermain banyak. Sementara sih hanya ini saja 2 slide yang ingin saya tampilkan yang mungkin bisa merangsang atau memacu kita untuk ide-ide selanjutnya untuk bisa diimplementasikan terhadap tawaran yang dibawa oleh Dr. Dwi Agustian saat ini. Mangga berikutnya saya beri kesempatan kepada audiens sekalian, para guru besar, dosen, mahasiswa yang ingin bertanya atau mungkin mulai tertarik dengan apa yang disampaikan oleh presenter, kami persilakan. Saya mohon izin, Pak Moderator, Kang Guswan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar yang tentunya bermimpi bahwa hasil riset kami itu tentunya terhilirisasi dan kemudian bisa dipakai di komunitas atau masyarakat. Nah, dengan adanya hibah ini kami pun meyakini ini berada pada aspek hilir. Kira-kira ya kami mohon info atau masukan kira-kira apa yang bisa kami lakukan untuk bisa berkolaborasi begitu dengan sehingga bisa mengikuti hibah yang sangat menarik ini sehingga bisa hasil-hasil riset kami itu bisa kepakai gitu di masyarakat begitu. Demikian mungkin Kang Guswan, turnuhun. Enggak. Saya pikir langsung saja, Dr. Dwi Agustian. Enggak. Ya, ya ini menarik sekali sebenarnya karena kalau kita lihat ya untuk kedokteran dasar, kalau boleh saya share lagi, bisa masuk ke banyak yang berasal dari sisi medical products, vaksin and technology. Ini salah satunya begitu. Jadi kita lihat di sini ada medical products technologies ya. Di mana kalau kita lihat keberadaan teknologi ini di lapangan tidak serta-merta bisa tersedia dengan baik kan ya gitu. Yeah. Bagi contoh saja, pada saat kemarin kita ingin melakukan testing untuk COVID-19 itu banyak kendala karena SDM Sweber itu terbatas. Oke. Dan itu nanti berkait dengan SDM health cost ya. Jadi bagaimana VTM itu bisa digunakan dengan baik, tentu memerlukan barangnya itu sendiri ya, ada di tempat. Kemudian kalau kita lihat SDM-nya harus memenuhi syarat, begitu harus dilatih ya. Dan tentu saja itu menjadi domain bagaimana pengambilan spesimen yang baik sebetulnya. Dan itu memerlukan supervisi gitu ya, memerlukan satu sistem. Belum lagi nanti pengirimannya ke lab. Quality assurance-nya bagaimana? Menjamin bahwasannya spesimen yang diambil oleh
seorang nakes yang sudah dilatih itu bisa sampai dengan baik gitu ya di lab yang dituju begitu. Dan ketika hal itu ingin diimplementasi, itu sudah masuk kepada sistem kesehatan sebetulnya. Contohnya nanti ya, nah ini berbicara ke depan itu vaksin. Fungsinya kalau masyarakat mau divaksin ya, itu vaksin itu harus ada di tempat begitu. Dan bagaimana vaksin itu bisa dideliver dengan baik, termasuk storage-nya seperti itu ya. Jadi itu aspek dari hal yang berkaitan dengan vaksin saja, belum medical lainnya. Dan saya pikir teknologi ini termasuk nanti kita lihat bagaimana rumah sakit bisa dilengkapi dengan teknologi untuk contohnya menyimpan spesimen-spesimen yang diperlukan nanti untuk identifikasi penyakit, diagnosis, dan lain-lain. Kalau kita lihat yang sederhana saja, contohnya misalkan di bidang cancer ya, diagnosis cancer karena sediaan patologi anatomi itu tidak bisa dilakukan pada sebagian besar penderita kanker. Penderita kanker itu hanya dengan sediaan patologi anatomi begitu. Nah demikian. Nah oleh karena itu kita tidak bisa memberdayakan teknologi di tempat-tempat yang lebih jauh, bukan hanya di rumah sakit rujukan, dan bisa memperlebar layanan itu akan mengurangi disparitas sebetulnya, sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak hidup di kota pun dapat menerima akses layanan teknologi tersebut begitu. Ini belum berbicara tentang personalized medicine ya, screening begitu. Ini menjadi permasalahan kita sudah memiliki teknologi, tapi bagaimana implementasinya? Screening genetik itu dilakukan di daerah di mana mungkin juga banyak penderita contohnya yang screening genetik untuk pernikahan, untuk menghindari misalkan terjadinya penyakit yang diakibatkan karena hereditary atau penyakit bawaan itu dengan konsultasi genetik. Nah, sehingga nanti tanda kutip hilirisasinya itu adalah bagaimana implementasinya. Jadi bukan hanya masalah teknologinya sudah ada, tapi implementasinya bagaimana. Sehingga nanti kita membawa manfaat pada ujungnya begitu. Mungkin itu sebagai contoh ya. Mungkin banyak sih itu hanya sedikit saja. Ya, terima kasih Kang. Mangga. Terima kasih Dr. Ghazali atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi dari audiens yang ingin disampaikan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens, Dr. Dwi Agustian, di sini juga hadir cukup banyak mahasiswa. Bagaimana nih peluang mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian ini dan mungkin mekanismenya seperti apa? Ya, memang mungkin kalau kita lihat domain untuk sistem kesehatan ini mungkin bagi para klinisi sangat relevan dengan sosial aspek ya. Jadi kalau mahasiswa residen contohnya misalkan, mungkin nanti yang masuk sebagai residen itu barangkali nanti ada KTA-nya yang menyangkut pedsos ya, pediatrik sosial atau opsos ya, atau saya belum dengar ada surgery sosial gitu ya, ilmu bedah sosial gitu. Harusnya ada ya supaya gimana layanan surgery itu dalam aspek sosialnya gitu. Itu juga bisa menyangkut hal yang tadi. Bagaimana sih aspek sosial dari layanan kedokteran atau kesehatan. Apalagi bagi mahasiswa misalkan S2 ilmu kesehatan masyarakat atau S2 kebidanan, nanti kita lihat ya banyak sekali aspek-aspek tadi yang sangat relevan. Tentunya ini harus berkonsultasi dengan dosennya, begitu. Jadi contohnya
kalau kita ingin implementasi sistem kesehatan dalam fokusnya, misalkan tadi Dr. Wiswan sudah menyampaikan ya, kalau dalam kerangka reformasi sistem kesehatan, misalkan di situ ada apa yang saya lihat tadi itu ada penguatan ketahanan, misalkan ya, penguatan ketahanan masyarakat, disebutnya health security ya, atau health security tadi kalau tidak salah. Sebagai contoh sekarang kan sudah banyak ya istilah desa siaga gitu ya. Cuman pertanyaannya, model desa siaga itu ada nggak sih? Ya itu kan satu hal gitu ya. Secara tertulis desa siaga itu ada karakteristiknya. Jadi Kemenkes sudah membuat desa siaga itu baiknya A, B, C, D. Tapi modelnya ada nggak begitu? Kemudian pertanyaannya lebih lanjutnya, bagaimana mengaktualisasikan desa siaga itu atau bisa membentuk desa siaga itu? Nah, itu barangkali nanti kita tinggal pikirkan. Kalau sudah ada modelnya, bisa kita capture menjadi suatu descriptive study. Tapi kalau belum ada desanya, mungkin ada satu intervensi untuk membuat desa siaga dengan berbagai komponennya, gitu. Karena yang disebut desa siaga itu kan komunitas desa itu harus memiliki ketahanan terhadap misalkan COVID-19 misalkan gitu, yang sekarang sedang mewabah gitu. Nah, itu sebagai contoh. Tapi tentu saja bagi mahasiswa sih tinggal mendekati dosen-dosen yang sesuai dengan topik yang diminati saja ya. Karena tentu kalau mahasiswa untuk submit di skema seperti ini kayaknya kejauhan deh gitu ya. Dosen aja mungkin berat ya, tapi apalagi mahasiswa gitu ya. Nah gitu. Jadi mungkin saran saya coba diskusikan dengan dosennya, kemudian nanti bisa bersama-sama brainstorming untuk ke arah mana. Mungkin kalau dosennya sudah punya track record, ya sebaiknya menyambung track record-nya. Misalkan kalau kita lihat, misalkan Dr. Denny itu kan di KM-nya itu punya track record misalkan di kesehatan jiwa, ya ikuti aja itu mungkin topik itu gitu ya. Karena kalau tadi kita lihat hibah ini kan dapat meringankan hidup mahasiswa ya, terutama untuk mengurangi biaya riset gitu. Jadi tidak usah mengeluarkan biaya riset. Bahkan kalau kita lihat di situ, kalau nanti mahasiswa itu berfungsi sebagai asisten dari riset, boleh diajukan dananya untuk bisa mendapatkan ya remunerasi lah untuk bekerja di proyek tersebut gitu. Nah, dengan demikian ini jadi motivasi sehingga nanti risetnya bisa berlangsung dengan lancar. Walaupun tadi kalau kita lihat harus lihat timeline-nya, jadi harus realistis lah. Kalau hibah ini baru mulai tahun 2021, itu pun kalau keterima gitu ya, bulan Oktober. Nah, jadi kalau bagi mahasiswa ini, terutama yang S2, yang deadline-nya mungkin juga hanya 1 tahun, yang cepat, saya tidak menyarankan untuk yang ini ya. Lebih baik mungkin yang hibah yang sudah didapat oleh dosen saja, dan saya pikir itu banyak. Kecuali kalau S3. Nah, S3 pun mungkin bahkan kandidat S3-nya mungkin jadi proposalnya gitu. Karena kalau sudah S3 kayaknya terlambat juga ya kalau baru apply sekarang begitu ini proposalnya. Jadi mungkin ini akan baik bagi bahkan calon mahasiswa S3, mungkin itu akan sangat baik gitu. Dan dosen mungkin bagi kita, ya kalau kita punya kandidat yang akan jadi mahasiswa S3 ini sangat baik untuk jadi proposal pendahuluan yang gitu. Demikian kalau dapat saya demikian, Dr. Guswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Guswan, saya Meita. Mangga Prof, silakan langsung saja Prof. Terima kasih, sangat menarik ya ini mengenai pengajuan hibah ini. Saya ingin tanya ke dokter, kalau untuk hibah ini apakah pernah ada yang sudah ada yang mendapatkan hibah ini di Indonesia? Peneliti dari Indonesia, bukan dari Unpad saja ya, dari mana saja itu pertama.
Yang kedua, bagaimana kita menciptakan satu penelitian yang kolaborasinya tuh ya internal seperti dengan berbagai bidang ilmu. Misalnya tadi saya sangat menarik sekali itu yang misalnya penelitian mental health gitu ya, yang mental health yang dilakukan oleh Dr. Denny. Sebetulnya mental health itu bisa ikut mulai dari life cycle-nya ya, dari manusia, siklus manusia itu mulai dari anak, bayi, remaja, anak, remaja, jadi sampai adult itu jadi diikuti pada ini jadi kan bisa mulai dari sejak anak, nah itu mungkin dari bisa diikutin sampai dewasanya itu yang kedua. Yang berikutnya adalah yang sering juga menjadi kendala adalah kalau menyertakan mahasiswa kadang-kadang kita timelinenya juga menunggu, apalagi kalau KTA PPDS itu kan mereka untuk ketepatan waktu agak sulit nih. Nah, mungkin ada kiat-kiat dokter ini bisa menyampaikan caranya bagaimana nih kalau dengan para residensi untuk bisa diikut pesertakan. Demikian, terima kasih. Ya Prof, Neta, ya ini saya juga, kita sama-sama aja deh Prof ya, saya juga sedang belajar karena kalau kita lihat untuk mahasiswa itu kalau tadi satu yang pertama itu adakah yang sudah dapat dari Indonesia ya? Kalau tidak salah ada, hanya bukan dari Unpad. Kalau tidak salah dari tidak ada, Prof, karena yang sedianya akan hadir untuk area 1 yaitu ada Dr. Muhammad. Dr. Jali kayaknya terdengar suaranya. Enggak, sudah saya mute. Ini contoh-contoh yang lain ya, Prof Metra ini coba kita lihat aja ini di sini. Nah tapi ini foundation grant. Tadi mungkin saya menjelaskan ada 2 grant ya, ada research grant yang besar, ada foundation grant. Nah kalau foundation grant itu lebih kecil gitu. Jadi ini contohnya misalkan ada berbau otopsi dan ini kita lihat ada nggak dari Indonesia ya. Ini soalnya banyak sekali dari Oxford. Kalau tidak salah dari UI ya, Prof Hasbullah Tabrani itu dari mana ya? UI ya. Sama dari Airlangga kalau nggak salah. Tapi mereka tidak jadi. Pada World Bank ya, Dr. Agustian, Indonesia itu sekarang bukan low middle ya, bahkan sudah middle up country. Jadi apa masih bisa memenuhi yang seperti ini? Itu berdasarkan World Bank memang. Tapi setelah saya konfirmasi, UK menganggap kita masih LMIC. Jadi ternyata definisi World Bank itu tidak sepenuhnya diikuti oleh negara-negara yang lain gitu. Itu biasanya berkait dengan pendanaan dari World Bank. Jadi World Bank tidak mau lagi mendanai skema-skema yang ditujukan untuk LMIC kepada Indonesia. Gitu. Jadi itu satu keuntungan atau kerugian ya? Mungkin bagi kita sih kerugian ya, karena status. Jadi memang grant dari Indonesia sangat sedikit sekali ya. Jadi kelihatan mungkin UK memang mungkin jarang berkolaborasi dengan Indonesia. Ya mungkin karena kita bukan negara persemakmuran barangkali. Ini contoh ini. Nah ini. Tapi PI-nya Weissman, Virginia Weissman dari London. Ini dengan Prof Hasbullah Tabrani dan ada Ministry of Health ini Dr. Suwarta Kosen, mungkin kenal ya. Tapi ini tentang health economics, Dok, Prof, health financing ini ya. Ini ada, jadi tapi ini juga full. Tapi ini mereka bukan sebagai PI. Jadi memang ini challenging sekali ya kalau dalam hal ini kita bisa menjadi PI. Jadi kebanyakan mereka ikut kendaraannya UK lah gitu ya. Nah mungkin ini juga jadi satu bahan
pertimbangan bagi kita gitu ya. Mungkin kita harus punya kolaborator dulu, mungkin itu akan lebih mudah gitu ya. Biasanya supaya apalagi membuat bahasa Inggris kan ada double burden bagi kita ya, terus terang. Ini contoh-contoh yang ada. Jadi ada di Indonesia, satu lagi di Erlangga, tapi mungkin nanti bisa dilihat sendiri ada di bawah. Kemudian yang tadi tentang KTA ya, memang kalau saya alami sih, kalau untuk mahasiswa yang saya bimbing S2, saya lebih cenderung secondary data ya, Dok. Kalau mereka kan akan lebih praktis lah, kalau datanya sudah ada, mereka tinggal analisa. Lebih tepat waktu biasanya, Prof. Nah, gitu. Iya, secondary data kita, asal datanya harus baik dulu ya, data sekundernya ya. Jadi kita punya bank data, sebetulnya sudah tinggal kita analisis, hanya karena kita belum punya cukup waktu dan tenaga, nanti mahasiswa itu ikut kita bimbing, mereka hanya tinggal memproses saja, sehingga mahasiswa tidak harus mahasiswa yang membuat idenya, tapi mereka bisa magang dan bisa mengikuti arahan dari Prof. Nyata, misalkan, tolong dibeginikan, ini tujuan penelitiannya, analisisnya begini, diarahkan begitu saja. Sementara untuk apa tadi ya, aspek tadi Prof. Meta tuh menyinggung tentang family life cycle. Ya. Itu sungguh sangat menarik sekali, Prof. Sebetulnya. Hanya mungkin kalau saya saran ya, memang saya juga kepikir saya tuh apa kita buat dulu misalkan foundation grant. Karena kalau yang full grant ini memang besar gitu ya, dan sepertinya kapasitas dari PI-nya harus lebih mantap gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada yang disebut dengan foundation grant. Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadi post-stroke management exploring the option. Ini kalau kata mereka foundation grant ini lebih kecil, Prof. Jadi kalau misalkan kita mau memulai akan lebih punya banyak waktu juga, karena ini akan dibuka di bulan Januari, pembukaan call for proposal-nya. Kalau yang tadi saya sampaikan kan itu sudah terbuka sejak Oktober ya, jadi kita udah hampir 1,5 bulan, dan akan berakhir di Januari. Jadi dari Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan itu terbukanya call for proposal ini. Nanti kalau Januari baru dibuka, berarti Januari, Februari, Maret. Nah, mungkin kita juga punya waktu untuk lihat ada partner kita di UK nggak gitu ya, yang bisa kita mulai korespondensi untuk foundation grant ini. Judul-judul dari foundation grant. Ini ada contoh lain juga, penggunaan antibiotik ya, yang irasional. Jadi faktor-faktor yang mendorong penggunaan antibiotik yang irasional oleh private, oleh klinik swasta kayaknya. Ya. Ini skopnya lebih sempit, jadi ini foundation grant. Mungkin demikian, Prof. Meta. Baik, demikian Prof. Meta, barangkali ada yang masih mau disambungkan sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan dari para peserta KRIS saat ini mengenai hibah yang ada saat ini. Saya deh, Gus Wan, kalau demikian. Mangga, Prof, mangga. Ya, Rovina, ya terima kasih. Sayang sekali Pak Dekannya nggak ada ya? Tadi pamit. Ya, pamit. Pak Wakil Dekan juga nggak ada ya. Karena yang ingin saya highlight sedikit adalah
hal lain yang menyangkut kebijakan. Jadi begitu banyak memang peluang hibah-hibah ini di luar sana gitu ya. Dan kita tidak kekurangan kok ide-ide yang sangat bagus. Kebutuhan sangat tinggi karena begitu banyak permasalahan yang ada ya. Di TB saja contohnya, kita sekarang sudah naik peringkat ke peringkat 2. It is disaster. Somehow memang harus melakukan sesuatu, dan di bidang TB itu dikatakan melakukan riset itu adalah salah satu dari 3 pilar kalau memang kita mau mengakhiri TB di dunia ini 2035. Akan tetapi permasalahannya hibah itu hanya satu dari sekian. Ide pasti banyak, kebutuhan pasti banyak, SDM kita nggak kurang. Kang Denny, Dr. Denny luar biasa, itu beliau studinya di bidang kebijakan yang harusnya lebih banyak lagi yang melakukan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya permasalahan gimana ya ngomongnya ya, bukan pesimis gitu ya. Kalau kita ingin merubah dunia, kayaknya itu terlalu kumaha gitu ya. Adapun hasil penelitian itu acceptance atau absorpsi dari pemangku kebijakan itu suatu dunia yang gelap gulita juga buat kita. Tidak sederhana. Dr. Denny mungkin bisa bercerita di sini karena ngobrol kemarin waktu Monef. Begitu banyak hasil-hasil penelitian yang sudah ada, dibuat juga policy brief-nya. Ada Lika juga di sini yang ahli membuat policy brief. Tapi acceptance-nya itu begitu sulit. Disampaikan ke Subdit TB. Subdit TB mengatakan sudah kami serahkan ke Dinas Kesehatan provinsi, kota, kabupaten, ya terserah di daerah. Halo? Itu bisa jadi pertanyaan penelitian sendiri, Prof. Ya, jadi maksud saya seperti ini. Kita juga harus realistis ya, dan kita harus fokus. Dan di dalam kefokusan kita harus realistis supaya kita tidak lupa bahagia. Kalau enggak kita frustrasi. Jadi karena saya orang ilmu kedokteran dasar, yang mampu saya lihat, yang saya mampu saya komentari seperti ini. Jadi saya mengharapkannya begini nih, teman-teman di IKM bantu bagaimana hasil-hasil penelitian dasar dan klinis dan komunitas itu supaya bisa diterima oleh pemangku kebijakan. Dr. Denny sudah menceritakan panjang lebar. Saya berharap lebih banyak orang seperti Dr. Denny. Nah, yang terkait saya dari IKD adalah makanya saya tanya tadi, pimpinan kita nggak ada satupun di sini. Untuk kita bisa menerima hibah gitu ya, dan dilamar oleh orang luar, satu hal, mereka nggak akan mau ngasihin duitnya lepas ke kita begitu saja. Makanya mesti ada orang dari mereka. Kalau dana itu dari NIH, itu mesti ada orang Amerikanya yang jadi big brother-nya. Kalau ini dana dari UK, mesti ada dari LSHTM-nya gitu loh. Maka nomor 1, apakah kita punya kolaborator. Tapi yang kedua adalah infrastruktur kita kayaknya harus dibenahi. Misal, kita storage aja sudah kelelep sekarang. Sudah penuh minus 80 kita. Database kita sudah sekuat apa? Kalau manusianya banyak yang akan meneliti. Kemudian, how focused we are dalam menentukan apa yang akan kita kerjakan. Kalau cuma secuplik sana, secuplik sini itu bermanfaat sih insya Allah, tapi gaungnya, kekuatannya jadi kayak air bah dengan air segelas gitu loh. Jadi harapan saya tadinya saya cari-cari dekan, nggak ada, wakil dekan nggak ada, jadi ngomong kemana ya, ngomong ke teman-teman aja deh. Jadi siapapun nanti bakal jadi wakil dekan, karena katanya dekannya sudah ada, tolong diperhatikan infrastruktur. Kita sangat perlu storage untuk biobank kita, itu harta karun kita dan bisa kita hilirisasi. Lalu kemudian setelah ada, kemudian dilakukan translational research oleh teman-teman di klinis, berikutnya
bagaimana ini akan menjadi suatu kebijakan seperti itu. Demikian saja barangkali Pak Moderator dan Pak Pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rovina. Karena saya sekaligus moderator juga mewakili pimpinan mungkinan. Jadi izinkan saya mencatat dan nanti saya laporkan pada pimpinan yang memang saat ini mungkin masih ada di Padekan sebelumnya ya. Ya. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Kalau boleh mungkin Dr. Denny bisa menyambung dulu sebentar supaya bisa menambah catatan di sini. Kalau memang monitor, Dr. Denny. Iya, betul sekali itu. Ini Prof. Rovina benar sekali ya. Kalau kita jalan sendirian, sorangan wae gitu teh, kita perlu satu dukungan gitu ya dalam hal ini, dukungan ya dukungan dari semuanya ya, Prof. Rovina ya. Ini saya juga dengar juga dari Dr. Denny nih, Dr. Guswan. Iya. Sedang coba dihubungi, barangkali Dr. Denny monitor atau tidak? Sedang ada yang lain mungkin. Iya. Mungkin sebagai beralih peran dulu, Dr. Dwi Agustian menjadi sebagai kadep, barangkali bisa bantu jawab. Oh ya itu kita rasakan bersama ya. Mungkin ada aspek refleksi juga mungkin ya bagi roadmap untuk sistem kesehatan ya, karena kan sebetulnya sejak komitmen untuk membuat push di sistem kesehatan, kemudian juga absorpsi. Tadi menarik juga ya, kalau begitu banyak fakta penelitian yang tidak terimplementasi itu kenapa kan gitu ya, pertanyaannya kenapa gitu. Pertama mungkin substansi, oke, kita hindari dulu, kita anggap sudah substansinya oke lah gitu ya. Mungkin publikasinya tidak sampai gitu ya, artinya yang harusnya baca nggak membaca gitu ya. Yang kedua, kalau sudah dibaca, yang decision maker tidak mau mengadopsi. Nah, menjadi pertanyaan menarik ya. Kenapa seorang katakanlah kepala daerah atau direktur rumah sakit atau tidak mau mengadopsi suatu produk begitu kan ya. Nah, begitu. Kendalanya di mana begitu. Ini sangat menarik kalau misalkan pengalaman, saya yakin banyak pengalaman ini. Ada satu hal yang sudah jelas, misalkan kita akan buat peraturan daerah, substansinya sudah kita kuasai, tapi nggak goal-goal gitu ya. Itu kenapa itu? Misalkan peraturan tentang, ada itu yang namanya apa ya, peraturan tentang wilayah rokok, apa itu ya? Kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ya. KTR. Itu kan substansinya sudah jelas itu. Cuman untuk jadi produk hukum itu mungkin masalah yang lain ya, Dr. Guswan ya, untuk sampai jadi peraturan itu terimplementasi dengan efektif gitu. Peraturannya sudah goal, implementasi tanda kutip gitu ya. Peraturan sudah ada nih gitu ya. Itu implementasi tanda kutip itu. Nanti belum tentu efektif ya. Kayaknya begitu ya, Dr. Guswan. Iya. Ini jadi hal yang cukup menarik karena tentu kita berharap kalau kita lihat tadi sebetulnya dari call for proposal itu sudah jelas-jelas relevan. Ya, relevan itu kan kemanfaatan. Nah, jadi sekarang bagaimana tantangannya kita bisa membuat roadmap dengan tadi catatan dari Prof. Rovina itu secara internal kita memiliki kekuatan roadmap yang ditunjang dengan aktualisasi ya dari rencana operasional. Karena mungkin rencana strategis tidak dapat berjalan ya kalau kendaraannya mungkin kendaraan operasionalnya itu tidak memadai begitu kalau saya boleh analogikan gitu ya. Kita mau ke
ke satu tujuan yang sudah dibuat visi misinya, tapi kendaraannya nggak cocok gitu, kurang kuat lah kendaraannya, kita mau nanjaknya susah karena mungkin kendaraannya cc-nya juga terlalu kecil atau tempat duduknya mobilnya terlalu sedikit gitu ya, sehingga nggak nyampe gitu. Jadi tadi termasuk contohnya mungkin saya pikir setuju ya beberapa yang tadi Prof. Rofina sampaikan. Nah, cuman kalau yang saya rasakan sih kalau kita memiliki, bahkan ketika sudah memiliki sumber daya pun ya, kita sudah punya hibah, itu memang nggak mudah sih mengelolanya ya di tingkat universitas. Artinya mungkin itu jadi satu challenge juga ya. Kalau sesi santai-santai aja lah. Kalau dana juga nggak keluar ya udah, nanti tinggal bilang aja kan ke pemberi dana, ini internally kita belum bisa dapat dana gitu ya. Walaupun nanti yang dapat nilai kurang bagus Unpad juga. Tapi itu dialami juga kok. Misalkan contohnya kalau saya kemarin mengelola hibah Sierra ya, di ITB, di UGM juga itu ada masalah internal dan masing-masing punya masalahnya sendiri. Saya pikir ini jadi catatan untuk mungkin pimpinan berikutnya ya. Kalau dari kami, saya sebagai kadep sih yang lebih fokus ke SDM ya sudah cukup banyak lah input yang saya berikan kalau memang facility itu sebanding dengan kinerja juga begitu. Demikian Dr. Guswan, jadi saya mengaminkan aja lah. Baik, Dr. Guswan, Mangga, boleh. silakan. Dr. Guswan, saya Prof. Melinda. Oh, silakan Prof, silakan. Walaupun saya telat ya masuknya, seperti tadi Prof. Nina sudah katakan, itu hal-hal yang sangat mendasar. Hibah tadi Prof. Rofina juga bilang sudah banyak. Nah, dari sekian yang hadir saat ini, saya pikir adalah para sejawat kita yang interesting untuk mengambil hibah dari mana. Mungkin mau mendengar ya sekarang ini hibah yang dikemukakan barusan. Jadi kalau saya tadi lihat slide-nya itu memang dikatakan Prof. Rofina tadi, ini hibahnya kan dari UK ya. Lihat coba holder yang memegang hibahnya, grant holdernya siapa coba? Pasti dari Inggris. Seperti tadi Prof. Rofina katakan. Baru co-author-nya, co-investigator-nya siapapun ya. Jadi betul, sangat betul karena Prof. Rofina itu saya pikir sudah cukup pakar ya untuk urusan hibah-hibah dengan luar negeri ya. Jadi ada baiknya, ini kan harus langsung saja, saya nggak tahu untuk dekan sekarang atau dekan mendatang, langsung misalnya subjeknya mau apa. Mari berkumpul teman sejawat yang interest pada subjek itu. Misalnya Prof. Rofina, subjeknya tuberkulosis. Di situ kan ada dua ya, ada Prof. Dr. Bakti yang belum sebentar lagi mungkin jadi guru besar, dan Prof. Rofina. Jadi misalnya dari berapa orang, 50 sekian ya kalau nggak salah di sini ya. Nah, dibagikan siapa yang interestnya pada tuberkulosis. Karena aspek-aspeknya kan banyak sekali. Ini sangat penting sekali ya, karena saya juga udah mengikutinya sampai sudah putus asa ya. Bisa apa sih kita sama negara ini terkait cuman subjek itu saja. Mungkin itu langsung aja, kira-kira siapa yang terus duduk bersama atau bikin ini daring atau PJJ bersama, virtual meeting bersama, maunya apa, memang harus langsung ya kita, karena tadi saya dengar juga kalau udah mahasiswa S3 kayaknya udah telat. Saya pikir nggak ada yang telat, banyak yang bisa membantu. Mungkin itu saja Dr. Guswan atau Dr. Baik, terima kasih. Prof. Sama-sama.
Dr. Yayan, ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu? Artinya enggak ya, enggak, Dr. Iksan. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang bisa ditanyakan atau diskusikan? Silakan Prof, lanjut. Iya, punten. Punten, saya juga ikutnya terlambat. Jadi ini call for proposal untuk areanya spesifik apa? Community atau policy atau apa? Punten, pisan saya terlambat. Oh, ya. Belum mengikuti, Prof. Itu tentang, ini saya coba kirim filenya, tapi ini udah bisa nih. Oke, sebentar. Ini tentang sistem kesehatan, Prof. Jadi riset dengan pertanyaan yang berkaitan. Baik. Jadi maksud saya seperti ini. Kalau memang kita mau, Unpad mau, ayo sekarang waktunya dan ambil topiknya tuberkulosis. Tidak karena saya orang tuberkulosis, tapi karena serta-merta memang terlihat betul di depan mata Indonesia dengan tuberkulosis ini. Kalau kita masih business as usual, bisa-bisa kita nomor 1 sebelum Cina. Karena Cina sangat agresif sekali. Nah sekarang kalau memang kita benar-benar mau, bismillahirrahmanirrahim, karena ini health policy dari IKM sebagai PI-nya, ya dari IKM Kang Denny, apa Mbak Elsa, apa siapapun yang sudah melakukan penelitian di bidang TB ini, kita rangkai menjadi satu rangkaian yang cantik. Kita harus melibatkan dari psikologi, dari antropologi, dari apa itu lagi ilmu-ilmu sosial, sains itu harus dilibatkan. Intinya adalah bagaimana rakyatnya berubah, pasiennya berubah, kemudian pemerintahnya ikut berubah. Ini mah usul saja kalau memang mau gitu, tapi memang harus committed gitu loh, duduk bareng dan diusung aspek TB ini sosialnya banyak, sosial saintisnya banyak. Sangat banyak. Kalau masalah kuman, masalah farmako itu mah sudah generik ilmunya gitu loh, sudah lebih maju orang. Tapi justru kalau kita mau adalah bagaimana kita ini akademisi di universitas ini betul-betul berkontribusi and this is the momentum kalau mau untuk tuberkulosis. Kita nomor 2, hampir nomor 1 di dunia. Nuhun. Punten Prof, ada Prof Rovina, kita punya kolaborator di UK nggak ya untuk TB? Kita pernah kerjasama dengan London School ini, kita pernah kerjasama. Jadi artinya adalah kalau mau ditanya bisa gitu loh. Kalau mau ditanya kita pernah waktu tandem itu dengan London School kita. Memang PI-nya dari sana, dari UK. Waktu tandem TB dan DM itu. Tapi dari kitanya, Indonesianya kan Dr. Bakti dan saya waktu itu. Itu kolaborasi berapa negara waktu itu. Tapi PI-nya memang orang UK pasti. Siapa, Prof? Alas ya namanya lupa. Julia. Bukan Kak, yang tua Kak. Tapi Julia bisa dia approach sekarang. Tinggal lagi, dia orang public health. Tinggal lagi seserius apa kita. Jangan sampai kita menyapa orang terus dari kitanya sendiri nanti papelong-pelong. Jangan. Beneran jangan. Follow up ya, betul. Siapa namanya Kak? Bukan sudah berkerucut ya, Prof Rovina. Ayo. Iya, Prof Rovina, dokter. Karena ini lahan besar ya, artinya memang harus tampil, harus ada yang tampil dengan yang lain-lain itu hayo ikut yang masih muda-muda gitu. Nah, sekarang karena dia sistem kesehatan, masalah kita utama adalah tuberkulosis. Belum nanti twin epidemic tuberkulosis dan COVID-19. Sebenarnya kita bisa banyak bicara ini. Tapi memang harus orang public health yang maju. Ya, tidak atuh. Mohon nggak bisa. Ada CF. Iya, ada makanya siapa namanya? KM nih kan. Iya. Targetnya kan klien. Yang dari tandem Jackie Cliff. Jackie Cliff itu Julia Critchley yang orang public health, Jackie Cliff mah orang basic science.
atasnya Kak, yang tuanya Kak. Aduh, lupa saya namanya. Ayo tuh Lika, ayo Lika. Julia Critchley yang bisa di-approach. Ya, tapi itu lagi mesti ada yang mau dari public health-nya. This is the time. Siapa namanya? Baik, terima kasih. Masih ada mungkin yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan baik hibahnya sendiri ataupun di luar hibah yang terkait dengan riset di Fakultas Kedokteran ini. Kami persilahkan. Ya memang kalau menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, memang pada prinsipnya ada keinginan untuk meningkatkan rekognisi ya dari Fakultas Kedokteran terkait riset ini dari tingkat nasional yang menurut Pak Dekan tadi sudah menguasai LPDP dan IPTEKes, mungkin sekarang dengan adanya hibah-hibah yang sifatnya internasional, maka Fakultas Kedokteran ingin meningkatkan levelnya. Tapi memang betul tadi catatan utama sebetulnya pada saat Dr. Yayan presentasi juga sudah teridentifikasi bahwa kita harus punya kolaborator yang baik, dan sebetulnya Fakultas Kedokteran sudah punya yang namanya unit internasional, dan mungkin ini juga salah satu bagian yang harus kita ajak diskusi dan berbicara bagaimana kita meningkatkan kolaborator yang internasional sehingga tidak ya mungkin tidak kelimpungan begitu ya, datang hibah loh kolaboratornya mana gitu, tapi kita mungkin sudah punya daftar tentang kolaborator. Kemudian juga terkait dengan bagaimana sih penelitian itu kemudian nanti bisa diimplementasikan, memang tidak mudah untuk mengadvokasi pemerintah untuk mengikuti atau menerapkan penelitian ini. Dan tentunya juga selaku Pusdi memang ada tugas yang harus mengelaborasi penelitian ini tidak hanya lintas transdisiplin dari antar departemen, tapi mungkin juga kita harus sudah mulai melihat kekuatan sumber daya Unpad yang lebih luas. Bagaimana dengan melibatkan orang-orang tadi seperti kata Prof. Rovina, juga termasuk mungkin dari FISIP, dari hukum gitu, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan penerapan dari hasil riset ini. Dan kalau saya melihat di universitas lain, salah satu kekuatan yang harus kita libatkan adalah alumni gitu ya, karena seringkali alumni juga terutama yang sudah mendapatkan posisi yang jabatan cukup kuat di pemerintahan itu sangat bisa kita manfaatkan bantuannya untuk bisa menerapkan penelitian kita, sehingga penelitian kita itu tidak kemudian hanya masuk catatan kemudian berakhir di LKD BKD, tapi juga peran Fakultas Kedokteran Unpad dalam membantu mensejahterakan masyarakat Jawa Barat paling tidak atau Indonesia secara keseluruhan bisa terasa gitu. Barangkali ada yang mau masih disampaikan? Sambil menunggu mungkin mohon izin saya dapat pesan untuk menyampaikan untuk acara berikutnya bahwa untuk tanggal berikutnya Kris Kamis 10 Desember akan ada tema seperti tampak di sini. Barangkali Bapak Ibu para guru besar, dosen, sejawat dan juga mahasiswa kami nantikan kehadirannya, dan saya pikir ini suatu yang sangat berkaitan nih dengan apa yang kita sampaikan atau ketemukan hari ini. Bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan kolaborator luar negeri dalam menghasilkan publikasi internasional mungkin, tapi bukan cuma publikasi akhirnya, tapi bagaimana kita memperkuat peluang untuk mendapatkan hibah. Jadi ini nanti untuk Kamis tanggal 10 Desember,
dan mungkin di sana kita bisa diskusi lebih baik. Bukan tidak mungkin juga kita bisa mempertajam tentang bagaimana kelanjutan untuk hibah ini ya, Dr. Yayan ya. Ya, mangga nanti bisa di follow up. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau yang didiskusikan, sesuai dengan pesan dari Pak Dekan tadi, kalau memang pertemuan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dan memang sudah jelas apa yang akan kita lakukan berikutnya, maka atas izin Pak Dekan, saya akan mengakhiri keris untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran para guru besar, para dosen sejawat, para mahasiswa. Juga terima kasih atas kesediaan Dr. Dwi Agustian sebagai pembicara atas sharing ilmu dan informasinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya pikir kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Dr. Guswan. Atur nuhun Bu Gilang. Sami-sami Dr. Ardini. Atur nuhun Uni Rovina. Ini panjang, atur nuhun.